Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'aliha wa baniha wa sirril mustauda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma kun li waliyyika al-hujjati ibnul Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tamatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati al-'aizza yang saya hormati, baik yang hadir secara offline maupun yang mengikuti secara online. Alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih mendapatkan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita bisa melaksanakan sebagian kewajiban dan taklif yang dibebankan kepada kita sebagai kaum muslimin. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian kita fikih ibadah, dan kita membahas bab puasa, karena kita akan menjalani ibadah puasa insya Allah sebentar lagi, tidak sampai 1 bulan lagi insya Allah. Pada kajian yang lalu, pembahasan terakhir kita sudah membahas tentang syaraitu wujubis shaum, syarat-syarat kewajiban berpuasa. Ya. Jadi ada syaraitu wujub, ada syaraitu sihah, nanti ada syaraitul qabul, ada 3 syarat. Jadi ibadah itu, terutama ibadah yang wajib, ya, dia mempunyai paling tidak ada 3 syarat, syaraid. Syaraid, syarat-syarat. Ya, ibadah. Pertama adalah disebut dengan syara'itul wujub. Syarat-syarat wajib. Yang kedua adalah syara'itus sihah. Yang ketiga adalah yang tidak ada di kitab itu, syara'itul qabul. Ya. Al-wujub adalah wajib. As-sihah ini sah. Sedangkan qabul ini diterima. Diterima. Setiap ibadah apapun, baik ibadah sholat, ibadah puasa yang kita bahas sekarang, ibadah haji, dan ibadah yang lain, ibadah apapun, itu harus terpenuhi 3 syarat. Pertama, syaraitul wujub. Syarat-syarat diwajibkannya ibadah tertentu, seperti ibadah puasa, ibadah sholat, ya, sehingga dihukumi wajib buat seseorang, buat kita, ketika kita telah memenuhi syarat-syaratnya. Ketika tidak memenuhi syarat, atau salah satu syarat tidak ada, maka tidak menjadi wajib. Itu syaraitul wujub yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu yang lalu. Yang kedua adalah syaraitus sihah. Itu syarat-syarat keabsahan ibadah. Baik ibadah puasa, sholat, dan yang lainnya. Ketika memenuhi syarat,
maka dianggap sah. Syarat itu sihah. Ketika syaratnya kurang walaupun satu saja maka dianggap tidak sah. Nanti akan kita buka kitabnya apa saja syarat-syarat keabsahan ibadah puasa, ibadah sholat dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah syaraitul qabul. Syarat diterimanya ibadah, suatu ibadah, puasa, sholat dan lain sebagainya. Nah, sekalipun syaraitul wujub telah terpenuhi menjadi wajib buat seseorang dan syaraitul sihah telah terpenuhi jadi dianggap sah ibadahnya, tetapi belum tentu memenuhi syaraitul qabul. Karena syaratul qabul ini menentukan adanya pahala dan tidak adanya pahala di syaraitul qabul. Walaupun pada tahapan syaraitul sihah di sini sudah menggugurkan kewajiban, artinya taklif sudah dianggap selesai. Tapi masalah diterima dan tidaknya tergantung syaraitul qabul. Ini tidak ada di dalam kitab. Dan syaraitul qabul itu ada dua hal paling tidak. Ya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas di sini kita persempit ya. Dalam pengertian ada murriya. Tidak ada riya dalam ibadah. Ketika ibadah dilaksanakan dengan adanya riya, ingin dipuji oleh orang, ingin didengar kita ini beribadah, berbuat baik dan yang lainnya, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun syariatul wujub dan syariatul sihah telah terpenuhi. Harus ada syariatul qabul, yaitu ikhlas. Ada riya, tidak ada riya. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keikhlasan kita itu masih pada tataran mengharapkan pahala. Ya, sebab ibadah itu ada beberapa tingkatan, antaranya ibadah pedagang mengharapkan keuntungan, mengharapkan adanya pahala. Ibadah budak takut neraka, takut siksa. Di budak bekerja takut karena majikannya, karena tuannya. Dan ibadatul ahrar, ibadah orang-orang yang bebas. Seperti para nabi, para rasul, para ma'asum, para urfa, ibadatul ahrar, bebas. Tidak mengharapkan surga, tidak kena takut neraka. Ini yang tingkatan yang kita belum mencapai ke situ. Tapi walaupun kita ibadah mengharapkan surga, sudah termasuk tataran ikhlas. Ya. Yang penting ada murya, tidak ada riya. Ini yang pertama. Jadi syariatul qabul ini memiliki dua sisi. Sisi pertama adalah ikhlas, ada murya. Sisi kedua, nah ini yang sangat berat untuk kita jelaskan. Ya. Sangat berat untuk kita jelaskan yang kedua ini. Ke satu ikhlas biasa, kedua ini yang berat ini. Apa? Al-wilayah. Al-wilayah ini harus ada pembahasan khusus dan tersendiri. Ya. Sekalipun semua telah terpenuhi, syariatul wujub, syariatul sihah telah terpenuhi, bahkan syariatul qabul juga terpenuhi dari sisi ikhlasnya. Cuma ini tidak ada. Nah, bagaimana hukumnya? Bagaimana masalah? Jadi ibadah kita itu ya, ibadah seseorang bisa lahiriannya ibadah, tapi batiniannya adalah maksiat kepada Allah. Gara-gara tidak ada ikhlas. Atau ikhlas ada, tapi tidak ada namanya al-wilayah. Ini perlu pembahasan secara khusus ya. Itu tiga hal yang perlu kita pelajari. Yang ini sudah kita kaji pada minggu yang lalu. Sekarang yang syariatus sihah. Mengenai syariatul wujub, dikatakan di sini syaraitul wujub bisaum, syarat-syarat diwajibkannya berpuasa. Artinya kalau tidak terpenuhi syarat-syarat ini maka puasa tidak menjadi wajib. Yang sudah kita bahas yaitu baligh, berakal dan mampu. Ketika belum baligh atau tidak berakal sehat atau tidak punya kemampuan karena saking tuanya, saking lemahnya maka tidak wajib berpuasa. Juga tidak dalam keadaan musafir, tidak dalam keadaan haid, nifas, puasa tidak membahayakan dirinya, itu termasuk syarat-syarat diwajibkannya berpuasa. Kemudian yang kedua adalah syaraitus sihah. Terkait masalah puasa, syaraitu sihhatis shaum. Syarat-syarat keabsahan berpuasa. Artinya, kalau salah satu
syarat-syarat di bawah ini tidak terpenuhi, walaupun satu saja, maka berarti ibadah puasanya dianggap tidak sah. Ya, walaupun tetap diwajibkan. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Jadi selain yang beragama Islam, non-Muslim, sekalipun beribadah atau berpuasa seperti orang Islam, tidak makan, tidak minum, mulai fajar atau subuh sampai maghrib, karena non-Muslim, maka puasanya tidak sah. Tapi bisa jadi menghasilkan faedah lahiriah. Itu badannya sehat, pencernaannya akan normal kembali, dan seterusnya. Jadi manfaat duniawi bisa diperoleh, tapi manfaat ukhrawi, ganjaran, pahala tidak bisa diperoleh dari yang non-Muslim. Pertama, al-Islam, beragama Islam, sehingga sah ibadah puasanya. Yang kedua, al-iman, beriman pada Allah, pada Rasulnya, termasuk ini bagian dari al-wilayah. Yang ketiga, al-aqlu, berakal. Jadi berakal saat ini ada pada syarat wajib puasa, juga ada pada syarat sahnya puasa. Ada tadakhul. Kemudian yang keempat adalah adamul ighma, tidak dalam keadaan pingsan atau tidak sadar diri karena penyakit ayan, karena mabuk, karena jatuh misalnya dan sebagainya. Yang kelima adalah alla yakuna musafiran, bukan dalam perjalanan. Dalam perjalanan maka puasanya tidak sah. Tentu pada kondisi-kondisi tertentu yang sudah saya jelaskan. Karena bisa jadi pada sebagian safar tetap diwajibkan berpuasa. Misalnya ketika safarnya itu berangkatnya setelah zawal, setelah zuhur misalnya. Bukan di pagi hari. Yang keenam adalah adamul haid wa nifas, tidak dalam kondisi haid dan nifas. Artinya wanita yang sedang haid atau sedang nifas ketika berpuasa maka puasanya tidak sah. Ketika tidak sah maka tidak ada pahalanya. Bahkan kalau sengaja wanita yang sedang haid atau nifas berpuasa dengan sengaja, maka puasanya bukan puasa ibadah tapi puasa maksiat, puasa yang mengandung dosa. Ya. Jadi ibadah itu kalau tidak memenuhi syarat dan ada unsur kesengajaan, bukan saja tidak diterima, bukan saja tidak ada pahalanya, bahkan ibadah yang berdosa. Ya, ibadah maksiat. Yang ketujuh, alla yakuna dororian, puasa tidak membahayakan kesehatannya. Kalau puasa membahayakan kesehatannya, kemudian tetap puasa, maka puasa tidak dianggap sah. Ayyakuna ma'an niyah, dan puasa juga harus dengan niat. Ya. Puasa tanpa niat, maka tidak sah puasanya. Niat nanti ada aturan yang panjang lebar dibahas pada halaman berikutnya insya Allah masalah niat. Yang kesembilan, ayat turkal muftarat, hendaklah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti makan, minum, kemudian hubungan suami istri dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang membatalkan puasa secara lahiriah. Batiniahnya ya tidak menggibah, tidak bermaksiat dan lain sebagainya. Alla yakuna alaihi shamu wajibin. Hadza syaratu mukhtasun biman arada ayyasumma shaman mustahabban. Tidak memiliki hutang puasa wajib, ya. Tapi ini syarat khusus bagi orang yang ingin berpuasa sunat. Artinya ketika seseorang memiliki hutang puasa, punya qada puasa wajib, dia ingin puasa sunat, maka tidak sah puasa sunatnya. Itu puasa. Kalau sholat berbeda. Kita punya hutang qada sholat misalnya. Boleh nggak kita mengerjakan sholat mustahab? Sholat malam, sholat witir, sholat witairah, atau sholat hajat, dan sholat yang lainnya. Kalau sholat boleh. Sekalipun seseorang punya hutang sholat, punya qada sholat, dia tetap dibolehkan melaksanakan sholat sunat. Tidak masalah. Tapi puasa tidak demikian. Kalau kita dan seseorang yang memiliki punya qada puasa tidak boleh melakukan puasa sunat. Harus puasa wajibnya dilunasi dulu. Beda antara puasa dengan sholat. Masalah berikutnya dikatakan yasihhu shamu mimman kana wajidan li syara'itil mutaqaddimah. Hukumnya sah seseorang berpuasa, puasanya sah diterima ketika memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan tadi.
itu beragama Islam, beriman, berakal sehat, pada kondisi yang sadar, tidak dalam safar, tidak haid, tidak nifas, puasa tidak membaikkan dirinya, kemudian dengan niat dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Wa alaihi fala yasihu shaumu minal kafir alal mabnal ma'ruf. Karena itu tidak sah puasa dari orang yang kafir, orang non muslim. Ya. Sebab kata kafir itu ketika dikatakan puasa tidak sah dari orang kafir, kafir yang mana? Kan kafir banyak. Nah, ada kafir harbi, kafir ketika berperang, ada kafir juga bagian dari munafik, ada kafir misalnya murtad dan macam-macam. Nah, di sini kafir itu orang yang bukan beragama Islam, non muslim. Ketika non muslim maka agamanya apapun selain Islam dia termasuk kafir pada bab ini. Sebab kata kafir adalah kata yang punya gradasi. Di pada tingkatan tertentu bisa jadi kita termasuk kufur atau kafir. Bisa kufur nikmat, kafir nikmat, atau kufur dalam menolak satu dua hukum misalnya termasuk kafir juga. Jadi kafir kata yang sangat luas dan bermacam-macam. Tidak semua atau tidak dikatakan kafir itu pasti non muslim. Enggak, kafir bermacam-macam. Dilihat tekstualnya bagaimana atau konteksnya bagaimana. Wala minal majnuni wala minal mughma alaihi, juga tidak sah puasa orang yang tidak normal, orang yang gila dan orang yang tidak sadar. Wala minal musafiri wala minal haidi wan nufasa, juga puasa orang yang sedang safar, safar syar'i atau safar pada kondisi tertentu dan memenuhi syarat safar, tidak sah puasanya. Wanita haid, wanita nifas juga tidak sah puasanya. Wala mina syakhsil ladzi yusabbibu lahu shamu ad-darara, juga puasanya seseorang yang berakibat membahayakan kesehatannya, puasanya tidak sah. Wala mimman lam yanwi shama wala mimman irtakaba ihdal muftirati amdan, juga orang yang berpuasa tapi dia tidak niat di malam harinya kalau puasa Ramadan tidak sah. Juga puasa orang yang telah membatalkan puasa dengan sesuatu yang membatalkan puasa. Wa kadzalika la yasihu shamu al mustahabu mimman kana alaihi shamu wajib, juga tidak sah puasa seseorang yang dia masih memiliki hutang puasa, qada puasa. Harus lunasi puasa qadanya baru melaksanakan puasa mustahab. Kemudian perincian mengenai syarat-syarat keabsahan puasa. Pertama adalah masalah niat. Ya. Yang tidak dari kitab ini bahwa masalah niat itu di kitab yang lain disebutkan terkait masalah puasa bulan suci Ramadan, bahwa karena niat itu wajib setiap malam dan niat itu ada waktunya, ketika lewat tidak sah niatnya, ya. Dan niat itu adalah pekerjaan qalbi, di hati bukan diucapkan. Karena itu untuk masalah puasa kita dibolehkan niat malam pertama untuk puasa sebulan penuh. Itu penting. Ketika nanti pada hari berikutnya kita lupa, kita sudah niat di awal, niat sebulan penuh. Maka itu bisa dikatakan niat cadangan. Ketika lupa dianggap sah. Maka kalau kita tidak niat di awal malam puasa untuk puasa sebulan penuh, ke malam yang lain kita lupa, maka puasanya tidak sah pada hari yang tidak niat itu. Begitu. Karena itu, ini pun sesuai dengan madhab Imam Malik. Imam Maliki juga mengatakan demikian. Bahwa di malam pertama bulan suci Ramadan kita dibolehkan niat ingin melaksanakan atau bertekad ingin puasa nanti sebulan penuh. Ketika lupa maka sudah ditanggulangi dengan niat yang pertama itu. Menurut Imam Syafi'i mengatakan dan mengizinkan ikut pandangan Imam Maliki gurunya. Jadi dikatakan bahwa madhab Ja'fari, Maliki, Syafi'i menganjurkan agar kita niat di malam pertama niat puasa sebulan penuh. Niat cadangan. Kalau nanti kita lupa kita sudah niat dan dianggap sah. Itu penting untuk kita amalkan insya Allah. Dan kasih tahu keluarga, anak, istri dan yang lainnya agar kita terkadang mungkin ketiduran ya dari mulai maghrib sampai subuh kan belum niat itu puasanya berikutnya nggak sah. Tapi nanti wajib puasa, cuma wajib juga qadha karena lantaran tidak niat. Atau misalnya karena minum obat ya, pingsan atau ketiduran atau suatu hal sehingga niatnya lewat. Karena niat dari mulai maghrib sampai waktu subuh, ketika lewat malam itu tanpa niat,
karena pingsan, karena penyakit, karena tidur, karena apapun, maka tidak sah puasa tanpa niat. Karena itu kita dianjurkan niat sebulan penuh untuk berpuasa pada malam pertama. Itu sangat penting. Dikatakan di sini makna niyah wujubuha, makna niat dan kewajiban niat. As-shaumu kasairil ibadatil ukhra yajibu fihi niyah. Puasa itu juga seperti ibadah-ibadah yang lain, ibadah sholat, ibadah haji, ibadah apapun yang ibadah mahdhah wajib niat, tanpa niat tidak sah. Ada ibadah mahdhah, ibadah murni, ada ibadah ghairi mahdhah. Kalau di ushul fiqh ada dikatakan ada namanya wujub atau wajib tawassuli, ada wajib ta'abbudi. Wajib ta'abbudi seperti sholat, puasa, haji dan yang lainnya wajib dengan niat. Yang wajib ta'abbudi tanpa niat tidak sah gitu. Tapi kalau wajib tawassuli, kewajiban sebagai perantara saja, itu tanpa niat dianggap sah. Misalnya pakaian kita terkena najis, badan kita terkena najis. Pada kondisi pakaian kita terkena najis, badan kita najis, kita sholat nggak sah. Nah, apakah kita bersihkan badan kita yang najis, baju kita bersihkan dengan niat? Nggak perlu. Membersihkan pakaian yang najis, mensucikan badan yang najis tanpa niat pun dianggap sah. Gitu. Ya, itu namanya wajib tawassuli, mencuci piring dan yang lainnya. Tapi kalau asli sholat, wudu harus dengan niat. Karena wajib ta'abbudi. Jadi sholat puasa itu seperti ibadah yang lain, wajib niat. Bimana ayyam tani al-mukallafu an at-ta'am wa syarabi wa sa'idil umur li-muftarati imtithalan li amrillahi ta'ala. Artinya niat di sini si mukallaf kita ini yang memenuhi syarat wajib bertekad, berkehendak mencegah diri kita dari hal-hal yang membatalkan. Kita bertekad untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Jadi ada tekad, ada keinginan yang kuat. Itu sudah niat di dalam hati kita. Dan hal itu kita lakukan untuk menjalankan, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna niat di dalam hati. Jadi niat di mana? Dalam hati. Kalau diucapkan, ucapan itu atau lafaz atau ungkapan kata-kata itu bukan niat. Itu hanya ungkapan-ungkapan untuk membantu niat, bukan niat. Yang namanya ini di dalam hati, nggak kelihatan dan nggak diucapkan. Itu niat. Yang kedua, bahwa niat itu dia istilah lintasan. Cepat dia melintas. Kerentak hati begitu. Ya. Kalau ucapan itu kan didikte satu persatu, jadi lama. Ya, kalau lintasan hati niat seret dia akan cepat gitu. Makanya ketika sholat, kalau diucapkan, misalnya katakanlah sholat maghrib, wasalli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati, adaan imam atau makmum lillahi ta'ala, itu lama karena didikte satu. Dan itu bukan niat. Lafaz itu, ucapan itu bukan niat, itu lafaz untuk membantu niat di dalam hati. Dan sebagian mazhab mengatakan boleh dengan lafaz niat. Niat puasa, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan, misalnya lillahi ta'ala, boleh dengan lafaz. Sebagian mazhab mengatakan bahwa lafaz itu ya walaupun dibolehkan tapi dia tidak baik, tidak terpuji. Sebaiknya jangan dilakukan dengan lafaz. Ada dua pendapat. Ada mengatakan boleh nggak apa-apa, ada mengatakan tidak baik. Jadi cukup di hati saja yang namanya niat begitu. Ya, tidak bukan makruh, tidak baik, tidak terpuji gitu. Sebaiknya ditinggalkan saja. Ya, tidak sampai kepada tingkatan makruh. Ya, di bawah makruh. Jadi niat lintasan hati. Kalau didikte lama. Misalnya kalau kita mau pergi ke pasar. Kita pergi ke pasar, kalau kita baca catatannya, kita baca satu-satu kan lama. Saya mau pergi ke pasar, nah di pasar saya akan membeli daging, beli sayuran, beli buahan, beli ini kan lama. Kalau dibaca, didikte, ditalafuzkan. Kalau dilintaskan, kita sedang tulis, ini kita lintaskan, seret, tergambar semuanya, itulah niat. Kita punya tekad ingin ke pasar membeli sesuatu, cepet, seret, udah. Ya ketika takbir nggak usah, kalau kita lafazkan di hati kita, Allah, kita membaca niat kita dalam hati kita, itu bukan niat. Dalam Allah panjang, Allahu Akbar, itu bukan niat. Jadi itu lintasan, cepat.
Allahu Akbar. Ini kita konsentrasi. Konsentrasi di hati kita ada tekad dan kita lintaskan apa yang akan kita lakukan. Sholat berapa rakaat, imaman, makmum sudah. Allahu Akbar, selesai. Gitu. Nah, karena itu orang yang was-was atau ragu karena dia melafadzkan setelah baca usolli fardhu dhuhri arba rakaatin dan seterusnya lama jadi Allah ada yang begitu ya repot. Harus dibasmi yang begitu. Dilintaskan saja Allahu Akbar. Karena sebelum niat kita harus siap-siap ancang-ancang. Kalau kita mau lari ya, lomba lari kan kita ancang-ancang dulu. Pertama siap dulu, kemudian sedikit berdiri agak jongkok, dihitung baru lari, siap-siap dulu. Kayak orang misalnya mau angkat barbel besi kan, dia siap dulu, diikat perutnya, napasnya diatur pelan-pelan, udah konsentrasi baru. Sholat, puasa, dan begitu juga. Kita sudah konsentrasi, ya kita ini mau sholat, sudah berwudu, menghadap kiblat. Kita sholat karena Allah, sudah siap sepenuhnya, tinggal start saja, baru Allahu Akbar. Begitu. Semua begitu. Kita mau naik mobil, mau bawa mobil, mau naik motor, siap-siap dulu. Enggak langsung begitu saja. Bahkan langsung saja bisa enggak sah. Jadi seorang yang ikut imam, ya, karena tergesa-gesa, imam sudah pada rakaat pertama misalnya. Fatihah sudah selesai, baca surat hampir selesai, ini imam. Ini makmum datang, karena tergesa-gesa ingin ikut imam, datang langsung belum selesai berdirinya masih goyang begitu langsung takbir. Ini enggak sah. Harus tegak dulu, tenang dulu, ala kadarnya baru takbir, itu yang sah. Itu pentingnya masalah niat. Ini nanti ada hubungan masalah kehidupan sosial. Karena efek ibadah itu tercermin dalam kehidupan sosial. Kalau ibadahnya agak benar, ya tetap saja. Tetap dia pergi haji, sholat, puasa, mencuri, korupsi, jalan terus. Karena ibadahnya ada benar. Juga landasan ibadahnya, keimanannya enggak benar. Landasan ibadahnya benar, keimanannya, ketakwaannya, berwilayah sudah benar. Dan ibadahnya secara fikih benar, pasti ada efeknya, ada pengaruhnya. Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa yafi fiha al-'azmu 'ala dzalika, dan cukup niat itu ada tekad dalam hati. Adanya keinginan yang kuat, tekad itu adalah niat. Cukup seperti itu. Wala yajibu talaffudzu biha, dan tidak wajib melafazkan, mengungkapkan niat. Sekarang waktu niat. Waktu niat ada puasa ada puasa yang wajib, ada puasa yang mustahab. Dan niatnya berbeda-beda. Waktu niatnya berbeda-beda. Puasa wajib pun ada puasa wajib bulan Ramadan, ada puasa wajib karena qadha. Berbeda waktu niatnya. Sekarang puasa sunat, kapan niatnya? As-shaumul mustahab, puasa sunat. Waktu niat fihi min awwalil laili ila ayyabqa min al-maghribi bimiqdari adaiha. Niat atau waktu niat puasa sunat itu dari mulai awal malam, mulai maghrib syar'i, ya mulai tenggelamnya matahari sampai mendekati maghrib lagi. Ya. Min awwalil laili, dari awal malam itu niat puasa sunat. Dari awal malam yaitu waktu maghrib. Ila ayyabqa minal maghribi bimiqdari adaiha, sampai mendekati maghrib lagi. Jadi kalau misalnya kita ingin puasa sunat, kita belum niat atau kita nggak niat puasa. Misalnya kita malam hari nggak niat puasa besoknya. Tapi kemudian di siang hari ya tidak ada makanan, kita belum makan, belum minum, sampai misalnya setelah asar jam 5 kita masih belum makan, belum minum, kita niat puasa mendekati maghrib, sah puasanya. Walaupun niatnya mendekati maghrib, itu untuk puasa sunat. Niatnya kapan saja, ya mau malam, mau subuh, mau setelah subuh, mau siang, sampai jam 5, setengah 6 pun niat puasa sunat ya nggak sah. Kodok nggak bisa? Puasa kodok? Nanti bentar lagi ya. Sekarang niat puasa wajib. Wajib ada puasa wajib yang muayyan, namanya ada wajib yang ghair muayyan. Wajib muayyan, wajib yang tertentu, seperti puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan, waktu niatnya ila ma qabla tulu'il fajri tasih minhun niyah. Sampai dari mulai malam hari, mulai maghrib, sampai sebelum datang waktu subuh. Ini semalaman itu. Maka niatnya dianggap sah. Ya.
Jadi mau niat jam 7, jam 8, 9, terus sampai jam 3, jam 4, sah. Kalau sudah masuk waktu subuh baru niat, nggak sah niatnya. Niat puasa wajib Ramadan di malam hari, sebelum subuh sah. Kemudian kalau niatnya ba'da zawal la tahsiminhun niyah. Kalau lupa niat sampai siang hari, setelah waktu zawal, waktu zuhur, baru ingat niat puasa wajib, puasa Ramadan, ya nggak sah. Puasanya nggak sah, niatnya tidak sah, jadi puasanya pun tidak sah. Apakah boleh membatalkan? Enggak boleh. Tetap melanjutkan, tidak makan, tidak minum, tetapi puasanya nggak sah dan wajib qadha gitu. Nggak boleh makan. Nggak boleh. Terus Nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan suami istri. Ya. Gara-gara tidak niat setelah zawal niatnya. Iya. Ilama qabla zawal. Kalau niatnya tadi kan itu setelah zawal tidak sah. Kalau sebelum zawal, sebelum zuhur bagaimana niatnya? Untuk puasa wajib, puasa Ramadan. Tergantung ya. Karena lupa atau karena sengaja. Kalau tidak niat karena lupa sehingga di pagi hari baru ingat tadi malam nggak niat. Ini sudah subuh, sudah pagi hari. Bagaimana? Iza nasiha aw kana jahilan biha fal ahwat wujuban ayyan biya soma wa yasumu tsumma yaqdihi. Kalau karena lupa tidak niat di malam hari, di pagi hari sebelum zuhur baru ingat, atau karena nggak tahu hukum, karena nggak pernah belajar, ya, nggak pernah dengar, nggak pernah bertanya, nggak tahu sama sekali bahwa niat itu harus di malam hari. Sampai hari belum niat karena nggak tahu. Maka ahwat wujubinya itu harus niat ketika itu. Langsung niat pagi hari sebelum zawal. Niat berpuasa, langsung berpuasa. Tapi nanti setelah selesai bulan Ramadan wajib juga mengqadha. Iya. Ada pahalanya, ada pahalanya. Semua ketaatan ada pahalanya. Ya. Karena ketaatan itu bisa berupa perintah, ketaatan bisa berupa larangan. Semua ada pahalanya. Kita sholat, melaksanakan sholat, puasa, haji, dan yang lainnya, ini kan perintah, ada pahalanya. Kita meninggalkan, tidak makan, tidak minum, tidak maksiat, juga ada pahalanya juga. Termasuk kita di sini kita niat puasa yang lambat, ya, kemudian juga wajib qadha juga, ya ada pahalanya juga, begitu. Sekarang yang kedua, kalau tidak niat karena ada unsur kesengajaan, meremehkan begitu. Jadi sudah keterlaluan, kalau sudah meremehkan sudah keterlaluan, ya. Menganggap puasa ringan jadinya. Maka puasanya tidak sah. Ya. Tapi ya tetap diwajibkan untuk berpuasa, cuma nggak sah puasanya. Kalau karena meremehkan. Ya. Wajib qadha, ya. Sekarang kalau wajibnya wajib yang ghairu ma'yan, bukan wajib di bulan suci Ramadan, tapi wajib karena qadha pada puasa Ramadan. Bagaimana waktu niatnya? Ada dua hal. Pertama sebelum zawal, kedua setelah zawal. Ya. Kalau kita misalnya ingin puasa qadha bulan suci Ramadan, besok misalnya. Pas malamnya lupa niat sampai pagi hari. Ini bagaimana? Nah, kalau sampai di pagi hari sebelum zawal kita langsung qadha, niat qadha dan qadhanya sah. Itu kalau puasa qadha, ya. Karena waktunya sampai sebelum zawal. Yang kedua ba'da zawal. Kalau setelah zawal, setelah terbit matahari, setelah waktu zuhur, maka niat puasa qadhanya tidak dianggap sah. Jadi niat puasa itu terbit, ada puasa sunat, ada puasa wajib. Wajib ada wajib muayyan, ada wajib ghairu muayyan. Yang wajib muayyan yang sebelum fajar waktunya itu sah. Kalau setelah zawal tidak sah, tapi wajib qadha. Sebelum zawal juga sah dan wajib qadha. Ya. Dan puasa qadha kalau sebelum zawal dianggap sah niatnya, setelah zawal tidak sah niatnya. Kalau puasa qadha. Saya tambahkan di sini niat itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Tergantung tingkatan ilmu, ketakwaan, keimanan, dan kebersihan hati seseorang. Bagaimana begitu? Karena niat bergradasi. Nah, karena kita ini lemah iman kita, sedikit takwa dan ilmu kita, maka kita dianjurkan untuk mengingat niat ketika mau beribadah.
Tapi ada orang tertentu yang hidupnya semua penuh dengan niat. Sehingga ketika ibadah tinggal memperkuat saja. Kalau lampu itu ya ketika terang terus, ketika mau dipakai tinggal ditambah aja sedikit setrumnya. Kalau kita kan kadang kita gelap. Ketika gelap perlu diterangin. Kalau para nabi, para ma'asumin, para ulama, mereka seluruh hidupnya niat karena Allah. Dan semua hidupnya adalah ibadah. Karena nggak ada maksiat. Ilmunya lengkap. Takwanya tinggi. Jadi semuanya dengan niat. Karena itu buat kita niat wajib berkelanjutan. Ya. Ketika putus sedikit maka tidak sah. Apalagi kalau niatnya batal. Baik itu ibadah puasa atau sholat atau wudhu. Wudhu sejak awal kita mengambil wudhu sampai akhir harus niatnya berkesinambungan. Kalau kita putus niatnya, ya hati kita awal berwudhu, basuh muka, pas membasuh tangan, kita lalai. Pikiran kita kemana-mana. Ketika ditanya, antum sedang apa? Bingung begitu. Itu batal karena niatnya putus. Ya. Atau di tengah wudhu atau tengah sholat, sudah awal ikhlas, niat karena Allah, di rakaat pertama atau di tengah wudhu, ada orang datang yang dia menjadikan kita ingin dipuji oleh di orang itu. Oh, batal niatnya. Ya. Batal niatnya harus ngulang dari awal karena riya itu. Jadi kalau riya itu datang di tengah-tengah ibadah, langsung batal, langsung ulang dari awal. Gitu. Batal. Baik itu sholat. Kita lagi sholat nih. Dapat 2 rakaat misalnya. Karena iman kita ini sangat tipis, sangat lemah. Datang seseorang, katakanlah atasan kita. Kita ada perasaan ingin dipuji. Karena kita ibadah, kita perbaiki gitu. Kita yakin, kita merasa ingin dipuji, ingin dipandang. Batal sholatnya. Terasa batal, ya ulang batal langsung. Dari awal takbir lagi. Jadi riya di tengah ibadah langsung batal dan ulang dari awal. Haji begitu juga. Haji repot kalau haji. Lagi tawaf bagaimana? Tiba-tiba riya begitu. Ya, terkadang lagi habis tawaf begitu, wah selfie. Di-share kemana-mana. Ingin dikatakan, oh lagi pergi haji ya. Oh iya saya pergi haji. Wah udah riya. Atau sum'ah ingin didengar, batal berhajinya. Ulang dari awal. Tapi kalau setelah selesai ibadah baru datang riya, itu tidak membatalkan ibadah, tidak wajib qadha, tapi pahalanya hilang. Sholat sudah selesai, lulus. Haji selesai, lulus. Ya. Setahun dijaga tuh pahalanya. Pas tahun berikutnya, cerita ngobrol, ada perasaan ingin dipuji setelah sudah ibadah haji. Ya, batal pahala ibadah hajinya. Tapi tidak wajib qadha. Tapi pahalanya hilang. Begitu. Ya. Tadi sudah dijelaskan masalah syarat ibadah itu ada 3. Yang terakhir sangat berat. Hanya harus ada al-wilayah. Itu sangat berat pembahasan itu. Dikatakan bima anna shoma yabda min tulu'il fajri fa yajibu adamu ta'khir niyyah anhu walau lil hadratin. Karena puasa itu wajib meniat dari mulai ya maghrib sampai menjelang terbitnya fajar, maka karena itu tidak boleh terlambat dalam niat walaupun sedikit saja. Misalnya katakanlah 3 menit, 2 menit sebelum masuk subuh baru niat. Ya. Itu jadi musyrik, jadi masalah. Kalau sampai pas waktu subuh baru niat, itu enggak sah. Tapi kalau sampai mendekati berapa menit, ya itu sangat tidak baik dan tidak dibolehkan mengakhirkan niat. Lain kali makanya tadi kita bahas bahwa niat awal malam Ramadan itu kita niat puasa sebulan penuh. Ya, menjaga kalau kita nanti akan lupa di tengah jalan. Wal afdalu ayyanwiya shoma qabla tulu'il fajri. Sebaiknya niat itu sebelum fajar. Nah, dulu ketika saya sejak kecil itu kalau sholat ya, sholat tarawih ya. Ya. Sholatnya Sayyidina Umar. Dulu zaman dulu itu biasanya habis tarawih niat bareng-bareng oleh imam. Nawaitu shoma ghadin. Saya masih apa lagi kira-kira? Nawaitu shoma ghadin an adai fadhi syahr Ramadan. Alhamdulillah ta'ala niat puasa sama-sama. Masalah berikutnya. Ija nawa shomal ghad min awalil laili thumma nama. Walam yastakhid illa ba'da adzani subhi. Kalau seseorang dia telah niat berpuasa. Misalnya maghrib lah. Habis sholat maghrib bisa dia niat berpuasa untuk besok.
Maghrib masuk, dia sholat maghrib bisa. Kemudian dia niat puasa untuk besok. Setelah itu dia tidur. Tidur nggak bangun-bangun sampai azan subuh. Bagaimana puasanya? Aw kana mustaqilan bi'amalin, atau dia sibuk. Habis maghrib isya langsung niat untuk puasa besok, ada tekad gitu, ada keinginan. Tapi sibuk dengan pekerjaannya, lupa dia sampai subuh beringat kalau dia mau puasa. Sampai enggak sahur misalnya. Sibuk dengan pekerjaan. Fatala alaihi al-fajr, sampai waktu subuh. Ghafilan, dia lalai, lupa kalau besok mau puasa. Sumaltafata ila dzalika, kemudian dia baru ingat kalau besok mau puasa. Fasamu sahihun, puasanya sah. Karena sudah niat, yaitu di awal malam. Walaupun di tengah-tengah malam dia lalai atau lupa atau ketiduran. Masalah berikutnya, idza taraka niyata amdan fi shaumi syahr Ramadan hina tulu'il fajr fa in jaddada niyata fil atna'i batala shaumuhu. Kalau seseorang dia sengaja tidak niat untuk puasa bulan suci Ramadan, puasa wajib sampai terbit fajar. Kemudian jadi baru memperbaiki niatnya ketika fajar, ketika subuh, maka puasanya tidak dianggap sah. Walakin yajibu alaihi al-imsak an sa'iril muftarat ila al-ghurubi thumma yaqdihi ba'da syahr Ramadan. Tetapi dia tetap diwajibkan imsak, tetap wajib tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan puasanya sampai maghrib. Tapi nanti juga wajib mengqadanya. Masalah berikutnya, idza taraka niyata nisyanan aw jahlan fi shaumi syahr Ramadan. Tadi tidak niat karena sengaja. Sekarang kalau dia tidak niat karena lupa, yang enggak niat di malam hari, atau karena enggak tahu bahwa puasa itu wajib niat di malam hari, enggak dimengajarkan, dia enggak belajar, enggak bertanya, enggak tahu, ya. Apabila dia meninggalkan niat karena lupa atau karena tidak tahu pada bulan suci Ramadan atau puasa Ramadan, wal tafata ila dzalika fi athna'in nahar, kemudian dia baru ngeh, baru sadar ketika di siang hari. Fa in kana qad irtakaba ma yubtilu shoma fa shaum batil. Kalau dia sudah melakukan hal yang membatalkan puasa, sudah makan, sudah minum, maka puasanya batal. Wa yajib alaihi al-imsak 'anil muftarat ila al-ghurub. Setelah dia sadar, sejak saat dia wajib tidak makan, tidak minum sampai maghrib, ya. Dan wajib qada tentunya. Wa amma illam yartakib syai'an minal muftarat ila hin iltifatihi linniyati fa in kana dzalika ba'da adh-dhuhri batala shaumuhu. Kalau dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, belum makan, belum minum, ya, karena dia lupa atau karena bodoh enggak tahu. Kemudian sampai kemudian dia siang hari baru sadar, baru ngeh kalau dia belum niat, ya. Nah, kalau itu sadarnya, taunya setelah zawal, setelah zuhur, puasanya batal. Tidak sah. Tapi wajib qadha. Wa in kana qabla dhuhri falahat wujuban ayyan biyasama wa yasuma tsumma yaqdi lahiqan. Kalau dia ngehnya, sadarnya itu sebelum zawal, di pagi hari misalnya, dia sadar, baru sadar kalau belum niat. Kemudian tahu, sadar dia baru niat. Maka kalau di pagi hari langsung dia niat puasa. Ya, di pagi hari itu sebelum zawal. Tapi juga ahwat wujubinya, di samping dia berpuasa di hari itu juga, nanti dia wajib mengqadha juga. Ya. Masalah berikutnya, idza taraka niyata fi shaumil wajib ghairi syahr Ramadan, ka shaumil kafarah awil qadha ila ma qabla adh-dhuhri. Kalau seseorang dia tidak niat berpuasa, tidak niat puasa, puasa apa? Puasa qadha, ya. Qadha wajib. Seperti puasa kafarah, puasa qadha, dia tidak niat sampai sebelum zuhur. Sampai di pagi hari belum niat, dia baru sadar, baru ngeh, baru tahu. Fa illam yakun qad irtakaba syai'an minal muftarat, kalau dia belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, belum batalkan puasanya, ila hadzal waqti, sampai waktu itu, sampai sebelum zawal, yumkinuhu ayyan biyasama wa yasihhasamu, maka dia boleh niat puasa dan puasa qadhanya sah. Itu puasa qadha Ramadan. Yumkinul ityanu bi niyati fi shaumil mustahabi fi ayyi waqtin sya'a minan nahari alladhi arada ay yasuma fihi ma lam yartakib syai'an minal muftirati wa shamu sahihun. Dikatakan kalau puasa sunat waktu niatnya bebas kapan saja. Yang penting sampai sebelum tiba waktu maghrib. Itu kalau puasa sunat. Dan puasanya
sah. Kalau puasa sunat, niatnya bebas kapan saja, waktunya luas. Selama belum makan apa-apa. Masalah berikutnya. Man kana dhimmatuhu masghulatan bi shaumi qada'i syahr Ramadan, la yasihu minhu shaumul mustahab. Orang yang punya kewajiban, punya hutang puasa bulan suci Ramadan, maka kalau dia ingin puasa sunat, ya bayar dulu puasa qadanya. Kalau dia masih punya qada puasa Ramadan, dia melaksanakan puasa sunat, maka puasa sunatnya tidak dianggap sah, ditolak. Ya, kalau dia nggak sengaja, maka termasuk ibadah yang maksiat, begitu. Beda dengan sholat tadi sudah saya jelaskan. Hatta walau kana qad nawasamal mustahab ba'da an fatal waktu al-muqarrar li niyati shaumil wajib. Kalaupun dia sudah melakukan niat puasa sunat ya pada waktu yang telah ditetapkan puasa yang wajib ya sampai setelah zuhur. Fa innahu la yasihu minhu aidan, maka dia juga tetap tidak sah. Jadi tidak ada keringanan yang lain untuk puasa sunat kalau masih punya kewajiban puasa qadha. Jangan melakukan puasa sunat kalau masih punya hutang qadha. Karena itu ketika seorang ingin melakukan puasa sunat, kita ingat-ingat dulu kita punya qadha apa enggak ya. Kalau ragu, sebaiknya kita puasa qadha saja. Karena puasa qadha pada hari puasa sunat dapat 2 pahala. Pahala puasa qadha dan pahala puasa sunat. Misalnya pada hari Idul Qadir ya. Disunahkan berpuasa. Kita ragu puasa punya hutang qadha atau enggak. Lalu kita niat qadha saja. Pada hari Idul Qadir kita dapat 2 pahala. Pahala puasa qadha dan pahala puasa Idul Qadir, puasa sunat. Walau nasiya anna alaihi shaman wajiban fanawa shamal mustahabba wa fi asna'in nahari tadzakara batala shamul mustahab. Sawa'an tadzakara qabla zawal am ba'dahu. Ya. Kalau seseorang dia lupa melaksanakan niat puasa wajib ya. Kemudian dia niat puasa sunat di tengah-tengah hari dan baru ingat ya, maka puasanya batal. Walakin law tadzakara qabla adh-dhuhri falahu ayyan biya shoma al-wajib fa qada'i syahr Ramadan. Ini sudah kita jelaskan kalau dia puasa qadha maka boleh niat tapi sebelum zawal. Man kana alaihi shaumu syahr Ramadan idza shama shaman mustahabban fala yuhtasabu ma shamahu bi niyatil istibab an shamil qadha. Orang yang punya hutang puasa bulan suci Ramadan ya. Apabila orang itu dia sengaja niat puasa mustahab padahal punya hutang puasa Ramadan, sengaja melaksanakan puasa mustahab gitu. Maka puasa yang dia lakukan itu dengan niat puasa istibab puasa sunat tidak dianggap, tidak dihitung sebagai puasa qadha. Ya. Saya ulangi, misalnya seseorang dia punya hutang puasa qadha bulan Ramadan 1 hari. Dia tahu, dia sadar. Kemudian dia sengaja niat puasa sunat, ya. Niat puasa sunat, dia punya hutang qadha sampai dia puasa sunatnya penuh. Maka puasa sunatnya enggak sah, juga puasa sunatnya tidak bisa dijadikan sebagai bayar hutang qadha. Tetap masih punya kewajiban qadha begitu karena puasanya enggak sah. Ya. Idza lam yakun ya'lam bi istighali dhimmati bi shamil qadha fa sama bi niyatil ijtan bi shamil ma'mur bihi fi'lan al-am min shamil qadha aw shamil mandub thumma tabayyana lahu thubutul qadha fi dhimmatihi fa fi hadhihi surati yuhsabu lahu shamul ladzi ata bihi min shamil qadha. Nah, sekarang kalau niatnya umum ya. Kan kalau orang punya qadha puasa Ramadan, niat ketika puasa, imma dia niat puasa qadha Ramadan saja atau niat puasa sunat saja. Nah, kalau ada orang ragu, sekarang ada tiba waktu puasa sunat misalnya hari Idul Qadir, tapi dia ragu punya qadha atau enggak ya? Dia niatnya 2, sudahlah saya puasa. Kalau memang saya punya qadha, buat qadha. Kalau enggak punya, buat puasa sunat. Jadi niatnya tengah-tengah begitu. Pada kondisi seperti ini, ketika dia kemudian ternyata punya qadha, dianggap sah. Itu niat yang tengah-tengah. Ya. Jadi kalau kita ragu, niatnya tengah-tengah saja. Ya Allah, kalau saya mau punya qadha, sudah puasa sunat ini, ya sekalian qadha. Gitu. Ya, ternyata dia yakin, tahu
Lihat catatan misalnya ternyata punya utang qadha, maka dianggap sah puasanya untuk menutupi puasa qadhanya itu. Ya. Iya betul. Tapi ada hukum yang lain ya, misalnya ini masalah puasa. Kan hukum fikih sangat sangat luas itu. Bisa jadi misalnya di bab khumus. Khumus itu ada hakul imam, ada hakus sadat. Hakus sadat jadi para habaib sadat yang syiah dan yang miskin dapat khumus. Ya. Ada lagi zakat. Zakat fitrah, zakat mal itu bukan buat sadat. Nah, jadi ini sadat. Ini bukan sadat jelas. Ya. Sadat dapat khumus, yang bukan sadat dapat zakat. Ada orang tengah-tengah. Tengah-tengah gimana? Dia mengaku sadat, mengaku said, mengaku habib. Tapi belum ketahuan, belum dilihat, belum diteliti nasabnya. Ketika dia belum jelas nasabnya, belum diteliti, hanya ngaku saja, maka dia tengah-tengah di sini tidak boleh menerima humus, tidak boleh menerima zakat. Rugi dua-duanya. Jangan ngaku-ngaku, nggak boleh. Haram ya. Harus jelas nasabnya. Kalau dia bukan sayyid terima zakat, kalau sayyid terima humus begitu. Masalah berikutnya, kita punya waktu berapa lama lagi nih, Pak Edi? Ya. Oh iya, satu lagi ya. Satu lagi ya. Satu lagi. Idza bari al-maridu asna an-nahari fala yajibu alaihi tajdidun niyati wa shaum dzalikal yaum. Kalau seseorang sakit, sakit yang membuat dia tidak berpuasa berhari-hari, ya. Pas sudah sakit ya berhari-hari, pas hari berikutnya dia sembuh di siang hari sembuhnya begitu. Kalau sembuh di malam hari kan dia puasa. Ini sembuhnya di siang hari pada kondisi dia nggak puasa tentunya. Bagaimana hukumnya? Kalau dia sembuh di siang hari atau di tengah-tengah hari, maka dia tidak wajib memperbarui niatnya untuk puasa. Begitu. Wajib alaihi tajdidun niyah, tidak wajib memperbarui niatnya dan tidak wajib puasa pada hari itu. Itu kalau sembuhnya di tengah-tengah siang hari. Walakin idza bari'a min maradhihi qabla adh-dhuhri. Nah, sekarang kalau dia sembuh sebelum zuhur di pagi hari misalnya, sudah sembuh. Walam yakun qad tanawala al-muftara, tapi dia juga belum makan apa-apa, belum minum apa-apa, sembuh di pagi hari. Bagaimana? Fal akhwat istihbaban ayan wiya soma, maka yang ihtiyat istibabinya dia dianjurkan untuk niat berpuasa. Wa yasumu, dan dia berpuasa. Ihtiyat mustahabnya. Tapi semua yaqdihi lahiqan, dia juga diwajibkan mengqadha berikutnya. Jadi sembuh dari sakit itu pada bulan Ramadan dilihat sembuhnya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Kalau setelah zuhur sembuhnya, maka tidak wajib niat dan tidak wajib berpuasa. Kalau sembuhnya setelah zawal, setelah zuhur. Tapi kalau sembuhnya sebelum zuhur, sebelum zawal, maka disunatkan dia niat puasa, kemudian berpuasa. Sunat saja. Tapi nanti wajib mengqadha juga. Ya. Berikutnya tentang masalah niat puasa syak ya. Sampai di sini kita sediakan waktu untuk pertanyaan insyaallah jika ada yang ditanyakan ya. Yang berkaitan dengan masalah niat ya. Golongan puasanya ya kayak gitu ya. Itu wajib qadha paling lama sampai kapan jam sampai atau saban bulan tahun berikutnya masih bisa atau kena denda. Nah, iya. Kewajiban bayar qadhanya sampai sebelum tiba Ramadan berikutnya. Enggak. Misalnya dia punya utang puasa 3 hari misalnya. Sampai seminggu sebelum Ramadan boleh kan 3 hari. Iya. Kalau 2 hari sebelum Ramadan nggak boleh karena sudah seharinya masuk Ramadan. Kalau misalkan bulan Ramadan tahun kena kafarah ya. Kafarahnya berupa makanan 3/4 kilo, 750 gram berupa beras atau gandum atau roti atau apa saja 750 gram. Terigu apa saja. Iya. Dalam sehari 750 gram. Kali ketiga, iya. Ringan. Kalau beras misalnya katakanlah 10.000, 3 hari 30.000. Jadi tetap puasa juga dan kena kafarah. Karena kafarah juga. Kafarah ta'khir namanya. Iya. Yang di online kalau ada pertanyaan
PID-nya keluar PID. Ya. Bisa Husain dipanggil PID-nya. Ya. Sambil menunggu ya tentang hari Syak. Hari Ragu. Hari Ragu itu ada dua sisi. Awal Ramadan dan akhir Ramadan. Ya. Misalnya akhir Syaban, ragu. Masih akhir Syaban atau sudah awal Ramadan. Nah, di akhir Ramadan ragu apakah masih Ramadan atau sudah Syawal, itu namanya yaumul syak, hari syak. Itu ada hukum tersendiri. Ada pertanyaan Pak Edi yang di online? Ya. Pada teman-teman yang ada di Zoom dan yang ada di kelas, kita masuki sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan bisa mencatat di ruang Zoom atau chat, atau bertanya langsung via chat, via mic, dan kalau bisa membuka videonya. Baik, kalau tidak ada di kelas, kami bacakan di Zoom dari Silvi. Jika melakukan niat qada puasa Ramadan 1 bulan, namun di tengah hari ada suatu halangan dan membatalkan puasa, apa hukumnya sama dengan puasa Ramadan dengan mengganti 1 harinya dengan membayar puasa 1 bulan? Terima kasih. Jika melakukan niat qada puasa Ramadan 1 bulan, namun di tengah hari ada suatu halangan dan membatalkan puasa, apa hukumnya sama dengan puasa Ramadan dengan mengganti 1 harinya dengan membayar puasa 1 bulan? Terima kasih. Ya. Berbeda antara puasa Ramadan dengan puasa qada Ramadan. Ya. Kalau puasa Ramadan ketika terpaksa membatalkan puasa, ya terpaksa ya nggak ada masalah. Tetapi nanti harus mengqada setelah bulan suci Ramadan. Karena terpaksa tidak ada kafarah. Kalau puasa qada Ramadan bagaimana? Kalau puasa qada Ramadan, ya kalau sebelum zawal dia boleh membatalkan dengan sengaja dan tidak ada kafarah. Kalau puasa Ramadan sengaja, ya wajib qada, wajib kafarah. Kalau puasa qada Ramadan dibatalkan sebelum zawal, tidak ada kafarah. Kalau kena terpaksa nggak ada masalah. Cuma qadanya Anda jadi, nanti qadanya di lain waktu, di hari berikutnya. Ketika ada darurat atau keterpaksaan membatalkan puasa qada tersebut. Ya, tidak ada kafarahnya. Tetap dia hanya diwajibkan mengqada pada hari itu saja. Nanti akan kita bahas juga pada pembahasan berikutnya, akan ada lebih detail lagi insya Allah tentang masalah hal tersebut. Dan untuk meluaskan wawasan antum, bisa antum baca fatwa-fatwa jilid pertama. Nih. Ada soal jawab masalah puasa dan cukup penting. Ya. Di sini juga agak luas dibahas tentang masalah puasa. Ada berapa halaman. Dan ini cukup penting. Dari mulai masalah hilal, masalah niat, masalah membatalkan puasa. Ya. Dan kalau bisa antum beli buku ini ya, Fatwa Fadil 1. Karena sangat penting. Dan selalu ada diskon ya. Antum hubungi Ustaz Akmal untuk minta diskon atau Pak Edi dapat diskon. Nah, kalau nggak punya pengen beli ya, belum punya pengen beli tapi nggak punya duit, datang aja ke Ustaz Akmal atau kasih hakim, nanti dikasih gratis. Kalau nggak punya betul-betul tapi pengen baca, datang aja kasih gratis. Kalau udah datang nggak dikasih juga, nah datang ke saya beliin gitu. Kalau betul-betul nggak punya uang, pengen baca, udah ke Ustaz Akmal, tapi nggak diberikan, datang ke saya akan berikan. Saya kasih uangnya untuk beli buku ini. Jadi nggak ada alasan untuk tidak punya buku ini. Yang punya uang, ya bisa beli. Yang punya uang, datang ke Ustaz Akmal atau ke Syekh Hakim atau ke saya terakhir. Di bawah setiap Sabtu. Ya. Di bawah setiap Sabtu. Baca di rumah aja nggak apa-apa. Ya. Ustaz tanya yang terakhir ini. Iya, silakan. Soal tadi yang hari Rabu itu. Iya. Terutama yang bagian hari Ramadan itu agak riskan. Kita kan nggak boleh puasa di bulan Syawal kan? Iya, betul. Kalau yang awal sih kayaknya ada masalah kita mulai puasa. Iya, kan, betul. Nah, gimana tuh? Yang seperti kan kenakalan itu berbeda ya. Di Indonesia itu sering muncul perbedaan antara iya. yang
sudah lebaran, ada yang belum gitu kan. Iya. Orang lebaran kita puasa kan kalau betul-betul lebaran kan hukumnya haram. Betul. Terus gimana bisa? Di sini ada dua kondisi. Jadi hari syak, yaum syak, hari Ragu, apakah masih akhir Ramadan ataukah sudah awal Syawal? Ragu kan? Puasa atau enggak? Ada dua kondisi. Kondisi pertama, kita ini aman, nggak ada tekanan dari masyarakat, dari orang lain, kita bebas. Kalau kita bebas, nggak ada tekanan, maka kita harus menunggu keputusan dari marja kita. Atau kita hanya melihat hilal langsung, kalau kita mampu, kita bisa. Atau kita mencari dua orang yang alim, yang ngerti, yang adil untuk kita minta informasinya. Atau ke marja kita, sampai jelas betul. Ketika jelas ternyata masih puasa, kita teruskan puasanya. Ya. Ketika ternyata di situ ada Id, ya kita batalkan. Jangan dulu melakukan hal yang batalkan puasa pada hari Ragu itu. Itu di akhir Ramadan ataukah sudah awal Syawal. Itu kondisi pertama ya. Kita bebas, kita nggak ada tekanan. Kita tetap tidak membatalkan puasa di pagi hari. Kemudian ternyata ada pengumuman sudah awal Syawal, ya langsung iftar, langsung buka. Ketika ternyata masih Ramadan, ya kita teruskan puasanya. Baik, kalau pada kondisi normal seperti itu kita langsung iftar saja, belum jelas. Kemudian ternyata masih awal Ramadan, kita sudah batalkan. Nah, kita nggak ada tekanan. Maka kita termasuk batalkan puasa dengan sengaja. Wajib qadha dan kena kafaroh. Yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kondisi kedua, kita hidup di lingkungan, di keluarga yang sudah lebaran duluan, sudah masuk 1 Syawal. Sementara buat kita masih yaum syak, masih ragu. Ini bagaimana? Ya. Kalau kita nggak ikut lebaran, nggak ikut batalkan puasa, jadi masalah misalnya keluarga kita. Kalau nggak ada masalah ya kita teruskan. Kalau ada masalah, kita menjadi sorotan misalnya, kita batalkan puasa kita dengan satu cara, kita safar. Gitu. Kita pergi setelah sholat subuh keluar. Naik motor bisa ukuran masafah syar'i. Ya. Misalnya dari perbatasan kota kita ke satu titik yang di situ ukurannya katakan sudah 25 kilo misalnya. Dari titik batas kota kita ke tujuan kita sudah 25 kilo. Misalnya kita iftar, minum seteguk, pulang lagi, sudah selamat. Kita membatalkan puasa secara syar'i. Kita hanya wajib qadha pada hari itu saja. Dan tidak wajib membayar kafarah. Itu solusinya. Seperti tahun lalu itu karena masih yaum syak, kondisi keluarga nggak mengizinkan, ya udah. Kita bareng-bareng pergi ke satu tempat, satu titik, naik motor, cepat naik motor. Paling 1 jam udah pulang lagi, udah batal puasa. Itu bisa solusi. Ya. Bahkan solusi semacam ini, pergi safar batalkan puasa, bisa digunakan buat kondisi yang lain. Ya. Kondisi orang misalnya tidak ingin puasa. Di tengah puasa, nggak ingin puasa begitu. Kalau dibatalkan aja kena kafarah. Ya. Atau karena kondisi tertentu. Sakit ringan atau kondisi misalnya mungkin pengetahuan baru ada syahwat gimana, repot kan? Ya sudah keluar safar batalkan di sana, pulang lagi sudah batal puasanya dan bebas melakukan hal yang batalkan puasa dan tidak dianggap kafarah ketika itu. Itu solusi untuk membatalkan puasa yang tidak terkena kafarah, itu dengan safar syar'i yang dihitung dari mulai perbatasan kota tempat kita tinggal sampai titik yang kita tuju. Jadi kita harus menentukan titiknya untuk titiknya apa? Apa toko, ataukah masjid, ataukah jalan apa, ataukah rumah teman. Ada titik tertentu yang kita tuju. Dan kita bisa mengukur masa apa jaraknya dari batas kota kita ke titik tujuan yang kita tuju itu. Kalau sudah 25 km misalnya atau kurang dikit, 12,5 katakanlah, pulang pergi sudah masa syar'i dan boleh batalkan puasa di tempat itu. Itu solusinya insya Allah. Termasuk yang tidak niat tadi setelah zawal itu niat batal, puasa batal supaya bisa makan, Mas. Bisa juga begitu. Iya, solusinya. Iya. Bahkan ada orang tertentu, ya, orang tertentu itu yang mereka karena kalau di kita Indonesia enak puasa, nggak terasa. Indonesia udaranya kan khatulistiwa, normal gitu. Mereka ada musim dingin, musim panas. Ketika musim panas berpuasa, luar biasa. Puasa dari subuhnya jam 4 kira-kira sampai jam 9 malam. Sementara siang panasnya luar biasa, mendekati
40, di atas 40 yang luar biasa panasnya. Nah, ada mereka yang punya uang tapi nggak mau puasa di bulan suci Ramadan karena berat, mereka pergi ke luar negeri atau ke kota lain. Iya. Tidak niat mukim, niatnya misalnya seminggu atau 9 hari, kan nggak wajib puasa. Iya, begitu. Dibatalkan di tempat itu. Nanti mereka mengkodonya di musim dingin gitu, jadi ringan. Enggak termasuk dosa, cuma termasuk yang sangat tidak terpuji, rendah. Ya, tapi termasuk juga orang yang nggak bisa ibadahnya, cuma ya rendah karena menghindar. Dan juga ada orang memang yang nggak kuat, ada. Misalnya katakanlah wanita, anak perempuan baru balik, kan masih lemah fisiknya. Masih lemah fisiknya, dia pas masuk musim panas ketika balik, kan berat puasanya. Ya sudah pergi ke rumah neneknya di kota yang lain sana, atau ke rumah saudara gitu, tinggal 9 hari, yang kurang 10 hari. Di sana nggak puasa. Nanti pas musim dingin baru bayar qadha. Musim dingin siang itu singkat, malam yang panjang, lebih enak, nggak terasa. Itu bisa solusi seperti itu dengan cara safar. Iya. Ada yang lain? Teman-teman yang di Zoom bisa bertanya langsung atau yang ada di sini. Jadi yang niat itu tadi Ustaz, walaupun tanpa lafadz, perhatian itu harus ke nama jenis sholatnya, misalnya rakaatnya, Iya. itu semuanya harus kita sadari gitu, atau hanya sekedar saya sholat, iya kan terlintas, seakan-akan antum menjelaskan begitu, tidak usah terlalu lama, maksudnya penting ada lintasan. Niat, lintasan, tapi lintasan itu kan kadang tidak mencakup apakah saya sholat zuhur atau isya, 4 rakaat atau 3 rakaat, atau semuanya itu menjadi syarat. Iya. Lintasan itu bermacam-macam, bergradasi. Kalau kita sebelum sholat sudah kita pahami, kita ini mau sebelum sholat, kita ini mau sholat apa? Atau paling nggak dari awal, kita ini mau ngapain? Oh, mau sholat. Mau sholat apa? Oh, sholat subuh misalnya. Berapa rakaat? 2. Imam atau makmum? Oh, sendirian. Kita sudah sadar kan sebelum sholat. Kita sudah catat di hati kita. Ini akan kita lakukan. Kita bertekad. Ketika takbir sudah terlintas, sudah gampang. Begitu. Cepat-cepat. Sehingga was-was syaitan tidak akan masuk. Ya. Dengan pengetahuan yang sudah kita simpan di hati, itu yang kita lintaskan di dalam hati kita. Itulah niat. Ya. Karena itu ada hadis mengatakan, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin yang berwilayah lebih afdol daripada amal perbuatannya. Jadi nilai niat lebih tinggi daripada amal perbuatan sendiri. Itu bagaimana? Sudah ada pembahasan ya. Pentingnya niat ya, pentingnya niat. Gimana yang lain? Masih ada 10 menit, kalau tidak ada nanti ada closing statement atau bahan penutup dari Ustadz kalau tidak ada pertanyaan. Ya. Saya tambah sedikit di sini beberapa menit tentang tadi niatus shaumi yaumis syak. Niat puasa pada hari Ragu. Dikatakan yaumus syakki fi annahu min Sya'ban atau min syahr Ramadan la yajibu 'alal mukallafi shaumuhu. Pada hari Ragu, apakah masih masuk bulan Sya'ban atau sudah masuk awal Ramadan? Ragu kan? Kita nggak tahu. Pada kondisi seperti itu, seseorang tidak wajib berpuasa pada hari Syak. Nggak wajib berpuasa. Walau arada shaumahu fala yasihu minhu shaumuhu biniyatin annahu min syahr Ramadan. Pada hari Ragu itu, kalau dia mau berpuasa, jangan niat puasa Ramadan, karena masih ragu. Kalau dia niat puasa Ramadan pada hari itu, maka tidak sah niat puasa Ramadannya. Bal yumkinuhu shaumuhu biniyatil istihbab min syahri Sya'ban. Tapi dia dibolehkan pada hari Syak itu, hari Ragu, dia niat puasa sunat. Puasa sunat akhir Sya'ban. Awil qadha, atau dia niat puasa mengqadha puasanya. Niat puasa qadha. Law kana fi dhimmati qadha'un wa nahwu dzalika, thumma idza tabayyana kaunuhu min syahr Ramadan ajza anhu. Ya. Kalau memang dia ternyata punya qadha, kemudian ternyata itu sudah
masuk bulan Ramadan, maka dianggap puasa bulan Ramadan, dianggap sah puasa Ramadannya. Wala yajibu qada'u, maka tidak wajib mengqadanya. Walau in kashafa lahu fil asna'i anu min syahr Ramadan, yajibu alaihi min tilkal lahdha ayyan wiyahu min syahr Ramadan wa yasihu wa yaji anhu. Kalau tetap tidak diketahui sampai siang hari, kita ragu ini sudah Ramadan atau masih Syaban, ragu terus sampai pada siang hari baru ketahuan ada pengumuman bahwa itu sudah termasuk Ramadan. Maka yang tadi kata niat puasa mustahab, puasa akhir Syaban, kita rubah ke niat puasa Ramadan langsung. Dan puasa dianggap sah, termasuk puasa Ramadannya dan tidak wajib mengqadha. Ya. Itu masalah hari ragu ya di awal Ramadan. Yang tadi di akhir Ramadan sudah kita jelaskan solusi untuk menanggulangi hari keraguan di akhir Ramadan, di awal Syawal. Ya. Tapi kalau kayak dan kita bisa tergantung putusan dari ICC gitu, kayak ini. Iya. Jadi untuk menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal itu ada beberapa ketentuan. Nanti akan dibahas. Bisa kita sendiri pergi ke pantai melihat tenggelamnya matahari, terbitnya hilal. Kalau kita punya ilmu, kita punya kemampuan, kita lihat langsung, kita punya ilmunya, kita pakai sendiri, nggak apa-apa. Atau kalau kita nggak sendiri, kita cari ada 2 orang yang kita percaya, yang adil, memberikan kesaksian bahwa dia melihat hilal. Kita percaya 2 orang ini sah juga, asal 2 orang yang alim, yang adil, bukan ahli maksiat, sah. Kita bisa sendiri, kita bisa cari saksi 2 orang. Atau misalnya lembaga atau yayasan atau beberapa orang bisa juga. Jadi banyak syarat. Dan nggak mesti orang ahlul bait, atau orang non muslim sekalipun saya bilang sah. Kita tinggal di negara kafir, kita nggak bisa melihat hilal. Tapi ada kawan kita non muslim dan dia ahli melihat hilal. Atau caranya, ngerti, dan dia jujur. Non muslim bisa kita pakai untuk menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal. Walaupun non muslim. Iya, karena ada ilmunya dan dia jujur. Apalagi dari orang muslim yang ahlul bait. Kenapa kita nggak percaya? Kalau kita ragu atau kita yakin dia tuh nggak jujur, ya jangan diikutin. Kalau kita yakin dia tuh punya ilmu, yakin, dan dia jujur, ya kenapa nggak diikutin? Kita ikutin, gitu. Kalau ada 2 kelompok ya yang berbeda, kita tinggal lihat hati kita condong kemana. Menurut saya ini yang dia alim dan dia jujur, saya ikutin ini. Padahal kalau kita ikut ini, ya nggak apa-apa. Mungkin dia yakinnya ke kelompok itu. Dia meyakini itulah yang alim, itulah yang jujur, dia ikuti. Ya udah nggak apa-apa, masing-masing berbeda. Yang penting ketika memilih dan ikut ke depannya, kita yakini dia itu alim, tahu ilmunya dalam menetapkan awal Ramadan atau awal Syawal, dan jujur, tidak punya kepentingan apa-apa, tidak untuk tujuan menipu. Dan yakinlah nggak mungkin mereka menipu atau tidak jujur. Ya. Tapi ada juga sebagian ulama, bukan dari kita, karena untuk tujuan wahdah supaya sama, supaya satu semuanya, disatukan semuanya. Itu harus kita perhatikan, jangan ikut sembarangan. Yang penting kita bebas ya. Hatta di Iran pun ikut marja masing-masing dan ada ikhtilaf dan mereka biasa, nggak ada masalah. Masalah Islamnya persatuan itu enggak sesuai. Enggak, kalau ngerti fikih, iya, ngerti fikih, ikhtilaf di fikih itu tidak menjadi retaknya ukhuwah dan wahdah. Ikhtilaf di fikih biasa aja. Di ahli sunnah ada Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, macam-macam akidahnya. Apalagi di ahlul bait, ketika ngerti fikih, ikhtilaf biasa. Kayak kondisi di Iran, marja banyak sekali, ada perbedaan. Bahkan benar terjadi masing-masing marja berbeda ketika menentukan hilal, berbeda. Dan biasa aja, kayak nggak ada apa-apa begitu. Nggak ada sama sekali. Karena masalah hilal ini memang rahasia Allah. Hanya imam zaman nanti yang bisa menetapkan dengan jelas. Di Iran misalnya kurang apa lagi? Masing-masing marja punya tim. Dan tim yang diberi oleh marja itu bukan orang yang bodoh. Mereka sudah pengalaman, ngerti ilmu, ada alatnya. Dan banyak menyebar ke setiap penjuru, setiap kota. Masing-masing marja. Walaupun demikian ketika pulang kok ada ikhtilaf. Ini kan luar biasa. Itu rahasia Allah yang kita nggak paham. Jadi selama imam zaman belum hadir, ikhtilaf tetap ada. Dan banyak hal-hal yang nggak bisa diselesaikan kecuali dengan hadirnya imam zaman. Masalah politik, sosial, masalah hilal. Masalah apa saja ada
yang nggak bisa diselesaikan kecuali oleh beliau imam zaman ketika hadir. Itu sangat kita nggak bisa paham, sangat sulit masalah itu. Masalah sedangkan marja aja suka waktu itu kali ya ikut aja siapa yang kita percaya gitu. Iya, masalah hilal ini bebas. Kita boleh ikut bukan marja kita. Iya. Bahkan kita Indonesia kita ikut marja kita, ya nggak sah. Karena ufuknya berbeda. Kita Indonesia beda waktu berapa jam, terbit tenggelam matahari berbeda. Dalam hal ini kita nggak boleh ikut mana marja kita. Iya. Padahal misalnya nggak boleh, karena kita lain ufuk di Indonesia. Gitu. Harus lihat hilal sendiri. Iya. Jadi ikut ya ketetapan orang-orang yang kita yakin dia ngerti, dia ada ilmu, dia meneliti dan kita percaya. Sudah ikut saja. Mudah serahkan pada Allah. Gitu. Jadi jangan ada pikiran yang macam-macam di hati kita. Ada orang lain, tetangga, bahkan anak kita kalau berbeda, ya silakan saja, nggak ada masalah. Bebas-bebas saja. Jangan ada. Pemerintah Indonesia nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Yang penting dua hal. Kita yakin mereka punya pengetahuan yang cukup untuk menentukan hilal, dan kedua jujur. Tapi bukan hisab. Kalau hisab nggak sah. Nah, hilal. Ya. Riwayatnya hilal. Bukan dengan hisab. Kalau hisab dengan cara paling tepat sekalipun, dengan alat apapun, secanggih apapun, kalau hisab nggak sah. Harus hilal. Melihat langsung. Pemerintah kan hisab. Ya. Sebagian hisab, sebagian ada hilal. Ya. Kalau NU hilal. Ya hisab. Ya. Kalau pandangan Al-Bait, hisab jadi dianggap sah. Menurut semua marja harus melihat hilal. Ya. Ya Ustaz, tapi kalau terkait masalah ilmu falak itu, saya sempat pernah tertarik aja masalah metodologi astronominya ya Ustaz. Karena misalnya contoh di falak Abi atau falak yang lainnya kementerian sini, sama kabar. Tapi sebenarnya metodologinya astronomi sama ya Ustaz. Sama. Tapi ada sedikit toleransi ya Ustaz ya. Ternyata di Ahlul Bait sama Marja juga salah satu contohnya kabar Imam Malik Khamenei itu sama. Makanya anak kayaknya pas lagi udah ngelihat metodologi, aku yakin tinggal ngelihat yang paling jujur ngelihat langsung hilalnya kan Ustaz. Iya. Cuman kan perbedaan waktu kan kalau untuk gambar. Iya. Ya, maksudnya metodologi di sini sama sama Rahdan. Iya. Iya, yang di Ahlul Bait sini ternyata sama. Iya. Ya, terutama untuk menetapkan waktu maghrib itu kita bisa pergi ke pantai. Iya, yang Ustaz cerita langsung. Iya, harus kita tetapkan supaya kita nggak ragu lagi. Tapi Yakin metodologi ilmunya sama kan semua ya? Sama, iya. Lihat tenggelamnya matahari. Iya. Waktu sudah habis sampai di sini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik dan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa farad bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyika al-hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمtika ya arhamar rahimin. Sekian, mohon maaf sudah selalu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Ustadz Ahmad Marzuki tentang fikih ibadah. Insyaallah akan dilanjutkan pada pekan depan, dan setelah ini akan masuk materi kedua, yaitu materi akidah. Pada teman-teman di Zoom bisa tetap stay. Insya Allah sebentar lagi akan masuk materi akidah.
Salam Ibu.